Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya Dodi Jauhari, Magister Psikologi, psikolog, akan menjelaskan kepada anak-anak peserta didik baru kelas 7 tentang tema kembali sekolah di era new normal. Perlu diketahui apa yang dimaksud dengan new normal, bahwa new normal itu adalah tatanan kehidupan baru dengan menjalankan kehidupan seperti biasa, kemudian ditambah dengan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak minimal 1 meter, kemudian jika keluar rumah gunakan masker. Kemudian apa yang dimaksud dengan kenormalan baru? Kenormalan baru itu adalah keadaan normal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kondisi pandemi corona mengharuskan masyarakat itu beradaptasi dengan kenormalan baru seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik ketika berada di tempat yang ramai. Itu adalah kenormalan baru. Apa yang dimaksud dengan normal? New normal atau kenormalan baru itu yang jelas bahwa kita tidak boleh sembarangan, dimana di normal baru itu terjadi perubahan perilaku untuk tetap menjaga aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Apa gunanya? Untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, di mana prinsip utamanya adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Kemudian sampai kapan new normal berlangsung? Kita berharap kegiatan ini tetap berjalan sebagai kegiatan normal seperti apa adanya. New normal itu bisa diartikan sebagai berelasi atau berhubungan, kemudian beraktivitas, kemudian belajar, kemudian bekerja di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Tetapi yang paling penting adalah dengan memperhatikan hal-hal seperti: 1. Menerapkan pola hidup bersih. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi bahwa menerapkan cuci tangan sesering mungkin. Tapi tidak boleh parno, artinya paranoid, tidak boleh dengan takut, karena kalau takut nanti menjadi tertekan atau stres. Kemudian biasakan memakai masker, karena masker ini adalah untuk mencegah percikan virus dari mulut dan hidung. Kemudian usahakan hindari kerumunan, jaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter dari orang lain untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir, hindari berbagai permukaan benda. Hindari sebanyak mungkin menyentuh benda-benda di tempat umum. Jika terlanjur menyentuh, maka lakukan cuci tangan menggunakan sabun dan usahakan tidak Berikutnya anak-anak, kondisi new normal ini menyebabkan kita harus berdamai dengan COVID-19. Berdamai dengan COVID-19 bukan berarti menyerah. Artinya tetap jaga diri, hindari kerumunan, jika tidak diperlukan tetap di rumah. Hal itulah yang disebut dengan menerapkan baru. Kemudian bagaimana skenario new normal di bidang pendidikan? Perlu diketahui anak-anak bahwa skenario new normal di bidang pendidikan yang pertama ada physical distancing atau menjaga jarak. Yang biasanya duduk bisa berdua dengan temannya, ini harus berjarak, tidak boleh bergerombol. Kemudian mentaati protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Yang ketiga, siswa dan guru memakai masker. Kalau perlu memakai face shield
seperti helm itu, kaca di helm itu, kemudian cuci tangan dengan memakai sabun. Karena ruang belajar itu sangat terbatas, maka biasanya sekolah akan memberlakukan sistem bergiliran, begitu ya. Untuk anak-anak yang di SMP 4, rombel di SMP 4 itu maksimum kan 32 siswa. Itu nantinya kalau diberlakukan tatap muka menjadi 2 shift. Jadi siswa masuk 16 siswa, satu bangku dengan satu siswa. Oke, perlu diketahui anak-anak, pada saat COVID, dunia pendidikan saat awal-awal COVID itu, ya, bahwa pandemi COVID-19 mengharuskan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu terpaksa ditiadakan oleh pemerintah. Dan pemerintah menerapkan metode belajar di rumah, school from home, atau disebut dengan SFH. Apakah ada dampak? Ada. Anak-anak itu merasa tertekan, bosan. Kenapa bosan? Anak-anak merasa rindu, ingin sekolah lagi. Sementara pandemi COVID masih belum berlalu. Kemudian yang ketiga, anak merasa tertekan karena selalu ditemani dan diajari oleh orang tua. Itu awal-awal saat COVID, maka yang terjadi ke sekolah. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Dodi tentang cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, lebih rajin mencuci tangan dan secara benar menggunakan sabun. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu, kemudian atau dengan lengan bawah, atau lipat siku ketika batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat dengan makan bergizi, rutin berolahraga, cukup 30 menit per hari, dan tidur yang cukup. Jika memungkinkan, boleh menambah dengan vitamin. Jika tidak ada, bisa mengkonsumsi jeruk nipis menggantikan vitamin C. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah dengan ikut terlibat bersama orang tua saat membersihkan rumah. Kenapa harus begini? Sehingga anak-anak merasa yakin bahwa di rumah bersih dan bebas kuman. Kemudian tetap berada di rumah dan tidak bermain di luar rumah selama pandemi COVID-19. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka harus menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain paling tidak 1 meter. Yang terakhir, yang paling penting untuk mencegah COVID-19, beritahu orang tua, guru jika merasa tidak enak badan, demam, sakit tenggorokan, atau sulit bernafas. Itu penting, jadi jangan diamkan. Bagaimana persiapan sekolah pada situasi new normal? Ada 3 hal yang akan disampaikan oleh Pak Dodi. Yang pertama, ada aspek kognitif, itu adalah yang berhubungan dengan otak atau kecerdasan kita. Kemudian yang kedua, aspek behavioral atau perilaku. Kemudian yang ketiga adalah aspek afektif, itu adalah aspek emosi atau perasaan. Pak Dodi akan menjelaskan yang pertama, aspek kognitif apa saja yang diperlukan pada saat persiapan sekolah pada situasi new normal. Yang pertama, anak-anak harus mempelajari dan membaca peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, tanyakan atau diskusikan pada guru atau orang tua sebagai persiapan beradaptasi kembali ke sekolah. Bisa melalui komunikasi dengan WA atau komunikasi yang lain. Kemudian yang ketiga, pahami apa yang tidak harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak bisa mencari contoh video dari sekolah lain yang sudah bersekolah kembali lebih dulu, mungkin di tempat lain, di kabupaten lain, sehingga aspek pikiran atau kognitif anak-anak menjadi lebih terbuka. Baiklah, Pak Dodi akan menjelaskan aspek perilaku atau behavioral yang paling sangat diperlukan ketika sekolah menghadapi situasi normal. Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan COVID.
seperti yang sudah dijelaskan Pak Dodi tadi, dengan cara mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak dan sebagainya, itu adalah protokol kesehatan. Yang kedua, lakukan pembiasaan ini di rumah sehingga menjadi hal yang biasa, bukan terpaksa. Kemudian yang ketiga, biasakan berperilaku disiplin untuk diri sendiri secara mandiri tanpa merasa terpaksa dan tidak dipaksa oleh orang tua atau guru. Itu adalah aspek perilaku yang harus dilakukan di situasi new normal. Yang ketiga adalah aspek emosi atau afektif. Anak-anak silakan rasakan kondisi emosi tentang kembali sekolah. Bagaimana perasaan anak-anak ketika sekolah kembali, apakah masih seperti dulu atau berbeda dan sebagainya, karena harus jaga jarak, karena harus mengikuti prosedur protokoler, kemudian harus mengikuti belajar dengan shift dan sebagainya. Yang kedua, perasaan apa yang menyenangkan dari anak-anak saat kembali ke sekolah. Kemudian gambarkan, oh perasaan saya kalau kembali sekolah seperti ini, sehingga ketika menghadapi situasi normal itu, anak-anak adalah dengan pikiran yang tenang, tanpa tertekan, dan ini adalah yang disebut bebas dari stres. Baiklah, SOP anjuran gaya hidup new normal di sekolah sesuai protokol COVID-19. Ya, salah satunya yang perlu ditekankan lagi sama Pak Dodi, ada 20 poin ya. Menjaga jarak pasti, memakai masker iya, tidak bersalaman, tidak bergerombol, kemudian rajin cuci tangan, penjemput tidak boleh masuk halaman, sebelum masuk halaman cek suhu tubuh, dan seterusnya. Kemudian anak-anak bisa melihat dan membaca nanti ya, setelah KBM siswa langsung pulang ke rumah masing-masing, begitu ya. Itu adalah SOP atau standar operasional prosedur atau anjuran gaya hidup new normal di sekolah sesuai protokol COVID-19. Jika anak-anak mematuhi seperti yang tertuliskan, insya Allah akan terbebas dari gangguan fisik dan gangguan mental. Begitu ya. Baik, hal yang penting dalam waktu dekat, mungkin pemerintah masih memperlakukan yang dinamakan BDR. BDR itu adalah belajar dari rumah. Karena belajar dari rumah, maka yang harus dipersiapkan adalah fasilitas yang dimiliki anak-anak, jaringan teleponnya, kemudian apa yang dimiliki dan sebagainya. Itu untuk mengatasi belajar dari rumah. Kemudian apa sih sebetulnya tujuan penyelenggaraan belajar dari rumah? Karena mungkin anak-anak akan mengatakan, saya sudah kangen sama teman-teman, saya sudah rindu sekolah. Sebetulnya tujuan yang utama bahwa pemerintah berusaha meminimalisir atau mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Yang kedua, melindungi warga dari satuan pendidikan dari dampak buruk COVID atau warga sekolah atau siswa atau semuanya. Kemudian anak-anak tetap memperoleh hak untuk belajar selama darurat COVID itu dengan belajar di rumah. Kemudian tentunya orang tua, peserta didik, semua mematuhi. Ini ilustrasi saja ya anak-anak. Kenapa kasus corona di Amerika lebih parah dibanding di Jepang? Ya, karena orang Amerika pakai maskernya salah. Kalau di Amerika katanya, ini guyonan ya anak-anak, maskernya dipakai di mata, kalau di Jepang dipakai di mulut. Dan ternyata memang orang Jepang secara budaya disiplin. Kalau anak-anak lihat ninja, itu kenapa pakai masker? Ya maskernya di mulut. Ini guyonan aja anak-anak supaya terbuka. Dan memang kenyataannya di Jepang ternyata kasus corona lebih cepat teratasi karena
kebiasaan memakai maskernya seperti itu. Nah, ini kita harapkan anak-anak tetap taat memakai masker. Demikian anak-anak apa yang sudah bisa disampaikan oleh Pak Dodi sebagai guru BK di SMP 4 sekaligus kesiswaan di SMP 4 tentang pandemi COVID dan kegiatan new normal di sekolah. Ya, kiranya materi ini bisa diambil manfaatnya sebagai wawasan anak didik baru yang mengikuti MPLS di SMP 4. Saya akhiri bila taufiq